Kemudian harapannya dihasilkan besaran. Nah, besaran fisis apa saja yang kita peroleh itu bisa macam-macam ya. Jadi setelah saya identifikasi besaran fisis yang bisa kita peroleh setidaknya ada 10 hal ini. Pertama yaitu posisi dan jarak. Tentu saja karena citra itu adalah objek dua dimensi, tentu kita bisa melihat posisi suatu objek dan jarak ya, antara satu objek dengan objek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan, kecepatan dan percepatan. Nah, kalau pada video ya atau ya rekaman video itu kan ada citra yang berubah dalam waktu tertentu, sehingga di situ bisa kita peroleh posisi, jarak, dan waktu, sehingga bisa kita peroleh kecepatan dan percepatan. Kemudian ada sudut orientasi, kemudian ada luas dan volume, intensitas cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi, tekanan dan gaya, temperatur, medan listrik dan magnet, frekuensi getaran. Untuk penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Jadi untuk posisi jarak, ya, seperti ini, bisa menggunakan koordinat pada gambar. Kalau jarak berarti mengukur jarak antar dua titik pada gambar dengan skala yang diketahui. Sedangkan alat, ya ini contoh implementasinya, alat yang digunakan, kita bisa menggunakan kamera dengan pengukuran skala yang diketahui. Langkahnya sebagai berikut, ambil gambar objek dengan referensi skala yang diketahui, misalnya pakai penggaris, atau kita sudah melakukan sebuah kalibrasi. Kemudian kita bisa menggunakan ya, perangkat lunak seperti Imagegy yang biasa digunakan di lab Citra ya, di labnya Prof. Bayu ini. Kemudian juga mengukur jarak antara titik-titik pada gambar. Contohnya yaitu mengukur jarak antara dua bintang pada citra astronomi. Berikutnya kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan ini kita bisa cari dari ini ya, serangkaian gambar atau video. Kecepatan suatu objek dapat dihitung dengan menganalisis perubahan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu berarti perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Dapat dihitung dengan cara yang sama. Nah, ini bisa bermanfaat dalam pembelajaran mekanika. Contoh implementasinya, kita bisa menggunakan kamera berkecepatan tinggi atau video. Langkahnya berikut, rekam serangkaian gambar atau video, gunakan perangkat lunak pelacak gerakan, seperti tracker, untuk menganalisis perubahan posisi dari waktu ke waktu, lalu hitung kecepatan dan percepatan. Contohnya yaitu mengukur kecepatan bola yang dilempar. Nah, ini sudah banyak diaplikasikan dalam olahraga ya, misalkan mengukur kecepatan kok, kecepatan bola, lintasan bola, dan seterusnya. Berikutnya mengukur sudut dan orientasi. Jadi bisa dihitung dari orientasi objek dalam gambar. Misalkan sudut kemiringan. Kemudian rotasi, ya, rotasi suatu benda juga bisa dihitung, yaitu menggunakan ini dengan menganalisis perubahan orientasi objek dari waktu ke waktu. Jadi sudut dan orientasi juga bisa kita ukur. Contohnya, ya kita menggunakan alat kamera, perangkat lunak, analisis gambar. Langkahnya yaitu ambil gambar objek dari sudut pandang tertentu, gunakan perangkat lunak untuk mengukur sudut kemiringan atau perubahan orientasi objek. Contohnya mengukur sudut kemiringan sayap pesawat dalam terowongan angin. Berikutnya luas dan volume.
Luas bisa dihitung dengan mengukur dua dimensi dari objek pada gambar. Volume, dalam beberapa kasus, volume bisa dihitung dengan menggunakan informasi tambahan atau teknik pengolahan citra. Ya, jadi ini misalkan kita dari citra satelit bisa mengukur luasan dari suatu objek yang diamati ya, beserta volumenya. Contoh alat-alatnya ini kamera, perangkat lunak pemrosesan citra. Langkah-langkahnya berikut. Ya, bisa ambil gambar objek, gunakan perangkat lunak untuk mendeteksi tepi dan menghitung luas dari area yang dilingkari. Untuk volume, gunakan teknik rekonstruksi 3 dimensi dari beberapa gambar. Contoh, mengukur luas daun atau volume benda dari beberapa sudut pandang. Intensitas cahaya atau kecerahan dengan analisis gambar digital, intensitas cahaya pada titik tertentu dapat diukur. Ini alat-alatnya, kamera digital, terus kita bisa menggunakan MATLAB. Kemudian langkah-langkahnya ini, ambil gambar dengan pencahayaan yang tepat. Gunakan perangkat lunak untuk menganalisis histogram, intensitas, dan mengukur kecerahan pada titik tertentu. Contoh, mengukur intensitas cahaya pada permukaan benda dalam percobaan optik. Berikutnya yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Spektrum cahaya, dari gambar spektrum cahaya, panjang gelombang dan frekuensi bisa diidentifikasi. Contoh implementasinya, kita menggunakan alat spektrometer atau kamera dengan filter khusus, kemudian ambil gambar spektrum cahaya melalui prisma atau difraksi. Gunakan perangkat lunak untuk menganalisis panjang gelombang dari posisi garis spektrum. Contoh, menganalisis spektrum cahaya dari bintang. Berikutnya yang ketujuh, tekanan dan gaya. Deformasi dari gambar objek yang mengalami deformasi, tekanan atau gaya yang menyebabkan deformasi tersebut bisa diestimasi. Jadi dari gambar deformasinya nanti bisa kita hitung ya, tekanan dan gaya yang bekerja pada deformasi tersebut. Contoh implementasinya, alatnya ini kamera, perangkat lunak, analisis deformasi. Langkahnya bisa kita lakukan sebagai berikut. Ambil gambar objek sebelum dan sudah dikenai gaya. Gunakan perangkat lunak untuk mengukur deformasinya dan menghitung tekanan atau gaya berdasarkan material, sifat materialnya. Contohnya mengukur deformasi bahan uji dalam tes kekuatan material. Di bidang apa? Sipil juga. Kan ya. Berikutnya untuk temperatur. Untuk mengukur temperatur kita butuh kamera termal ya. Di sini citra termal, dari citra termal itu dari gambar yang diambil dengan kamera inframerah itu distribusi temperatur bisa diperoleh. Contohnya, contoh implementasinya kita menggunakan alat kamera termal. Langkahnya yaitu ambil gambar termal objek, gunakan perangkat lunak analisis gambar termal untuk mengukur distribusi suhu pada objek. Contohnya mengukur distribusi suhu pada permukaan dinding. Ya, jadi kalau kita meneliti terkait termal ya, bisa juga menggunakan metode ini. Berikutnya untuk medan listrik dan magnet. Distribusi garis medan. Jadi dari gambar medan listrik atau medan magnet,
Misalnya menggunakan biji besi untuk medan magnet, maka pola medan itu dapat dianalisis. Alat-alatnya sebagai berikut, contohnya ya, pakai kamera, kemudian ada biji besi, kemudian material ferromagnetik. Susun biji besi di sekitar medan magnet, ambil gambar pola medan yang terbentuk, gunakan perangkat lunak untuk menganalisis distribusi garis medan. Contoh, mengamati pola medan magnet di sekitar magnet batang. Berikutnya frekuensi getaran. Dari gambar atau video yang menunjukkan arah getaran, itu frekuensi getaran bisa dihitung. Itu metode untuk mengukur frekuensi getaran. Nah, itu 10 itu adalah beberapa contoh ya, besaran fisis yang bisa kita ukur menggunakan metode pengolahan citra. Ini contohnya ya, contoh alat yang digunakan, kamera berkecepatan tinggi atau sensor getaran, rekam video objek yang bergetar, gunakan perangkat lunak analisis frekuensi atau FFT untuk menghitung frekuensi getaran dari data posisi atau percepatan. Contoh mengukur frekuensi getaran pada balok yang digetarkan. Vision measurement ini juga dikenal dengan istilah lain, yaitu mesin vision. Mesin vision ini adalah teknologi yang menggunakan inspeksi dan analisis otomatis berbasis pencitraan untuk aplikasi seperti inspeksi otomatis, kontrol proses, dan panduan robot. Jadi aplikasinya ini sebenarnya sangat banyak ya, bisa untuk bangunan sebuah gedung, bisa untuk industri, juga untuk robotik ya. Nah, kemudian saya di Universitas PGRI Semarang juga punya grup riset namanya Pusat Studi Vision Measurement. Jadi ya cita-cita kami ini ya mengembangkan fisika realistik melalui pengukuran objek di alam atau lingkungan sekitar dan penerapan teori fisika berbasis citra untuk kontekstualisasi konten fisika dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi karena saya bekerja di program studi pendidikan fisika, jadi lebih banyak saya arahkan untuk media-media pembelajaran fisika ya, yang intinya bagaimana sebuah konsep fisika bisa kita pelajari secara menarik. Contohnya kontekstualisasi konten fisika, misalkan analisis batas kecepatan di jalan tol. Kita menggunakan data dari video CCTV, kita bisa mengukur ya kecepatan sebuah kendaraan itu berapa yang ada di sana. Kemudian kelajuan rata-rata mobil di perkotaan. Jadi kita bisa memanfaatkan CCTV di biasanya di perempatan itu ada CCTV yang bisa kita akses secara gratis. Nanti kita bisa analisis ya, kelajuan rata-rata mobil di perkotaan Semarang itu berapa. Kemudian analisis hambatan udara, gaya gesek pada kendaraan, dan lain-lain. Berikutnya saya akan ya menyampaikan sedikit tentang contoh hasil penelitian yang saya lakukan. Kamera stereo untuk pengukuran gerak secara real time. Jadi di sini saya pakai kamera stereo untuk mengukur gerak secara waktu nyata atau real time. Kamera stereo itu apa? Itu adalah jenis kamera dengan lensa
2 buah ini atau lebih dengan sensor gambar yang terpisah untuk setiap lensa. Kalau zaman dulu kamera stereo itu seperti ini. Kemudian perkembangan berikutnya pakai kamera CMOS ya. Ada 2. Kemudian kalau sekarang itu sudah ada embedded ya seperti ini. Jadi kamera stereonya sudah dalam satu PCB gitu ya. Kita tinggal colok langsung datanya bisa kita akses. Nah, kamera stereo ini dapat digunakan membuat stereo view dan gambar 3 dimensi untuk film atau untuk rentang pencitraan. Nah, ciri-ciri kamera stereo itu biasanya ini ya, kalau untuk kebutuhan gambar 3 dimensi atau untuk VR, ya, virtual reality, itu biasanya jarak antar kameranya itu sama seperti jarak antara mata. Jarak antara mata itu sekitar 6,35 cm. Namun untuk aplikasi pengukuran bisa saja jarak antar kameranya ini lebih panjang ya, bergantung penggunaan. Contoh hasil citra stereo untuk efek 3 dimensi. Mungkin kalau zaman dulu kita kenal ada istilah citra anaklip. Ya, kalau di YouTube masih ada itu ya. Coba kalau kita cek citra anaklip, nanti gunakan kacamata seperti ini, maka akan kita peroleh efek 3 dimensinya. Kemudian untuk perkembangannya, ya sekarang kita pakai citra stereo langsung dilihat pakai VR box. Jadi kalau kita merekam pakai kamera stereo, hasil rekaman tadi kita lihat menggunakan VR box, maka kita seperti melihat ya, seperti berada di situ gitu ya. Jadi ada efek 3 dimensinya. Ya, begitu. Contoh citra stereo seperti ini. Jadi ada dua gambar yang dihasilkan, hanya beda sedikit di arah sumbu X ini ya. Jadi pada arah sumbu vertikal ini jaraknya sama, tapi pada sisi horizontal itu ada perbedaan ya. Kalau kita amati di sini jarak antara benda paling kiri dengan yang sebelah sini ini jaraknya berbeda. Nah, itu yang nanti kita kenal dengan istilah disparitas. Nah, teorinya sebagai berikut. Jadi untuk melakukan rekonstruksi kita bisa menggunakan model triangulasi seperti ini. Jadi ini adalah citra stereonya, ada 2, kemudian ada perbedaan disparitas tadi. Ini adalah jarak fokus dari kameranya, kemudian ini Z ini adalah jarak objek yang kita amati. Jadi nanti bisa kita hitung pakai istilahnya transformasi ya dari koordinat citra ke dalam koordinat nyata pakai besaran-besaran yang ada di sini. Nah, peluangnya apa? Jadi ini manfaatnya sangat banyak, yaitu bisa digunakan untuk teknologi IoT, machine learning, kemudian AI, data science berkembang ya, data science. Jadi kalau di dalam AI itu kan artificial intelligence, maka vision measurement ini adalah seperti matanya ya. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh AI. Kemudian untuk virtual reality, augmented reality, dan seterusnya. Ini bagaimana cara membuat persamaan transformasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Kalau citra itu kan yang kita peroleh hanya besaran 2 dimensi ya, sementara yang kita rekam itu kan 3 dimensi. Nah, untuk bisa mengembalikan dari 2 dimensi ke 3 dimensi, ini paling tidak kita butuh
dua kamera untuk menghasilkan rekonstruksinya. Begitu saya percepat batasan salah manfaat metode penelitian. Nah, saya pakainya ini ya, kalau dilihat kamera stereo ini banyak di Shopee ya, ada di marketplace banyak ya, konektor USB, statif, papan kalibrator ini bisa kita buat sendiri, waterpass, mini PC dan notebook. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan yaitu Python. Kalau saya Python 3.7, kalau sekarang sudah sampai itu ya 3.10. Kemudian saya pakai OpenCV 4.0. Kemudian pakai PyCharm Community Edition 2020. Ini sifatnya open source. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mitra tadi, riset ini sebenarnya peralatannya bisa kita peroleh semua di Indonesia ya, mudah diperoleh dan juga bisa kita aplikasikan untuk berbagai problem permasalahan yang ada di Indonesia. Spesifik kamera stereo yang saya gunakan ini ya, jadi pakai fokus, sensornya dan seterusnya. Spesifikasi notebook yang saya gunakan ada prosesor RAM ya, tipenya ini saya mencoba pakai dua jenis komputer, satunya mini PC, satunya notebook yang spesifikasinya berbeda. Ini RAM-nya 16, ini RAM-nya 4. Sedangkan softwarenya sama, jadi hanya spesifikasi komputernya yang berbeda, yaitu prosesor yang digunakan dan RAM yang digunakan. Berikut langkah-langkah penelitiannya. Kemudian peralatannya seperti apa ya? Seperti ini ya. Jadi kita hanya pakai kamera stereo, ditaruh di tripod, lalu dihubungkan ke laptop. Softwarenya ini saya pakai ini. Pembuatan sistemnya sebagai berikut ya, mulai dari memperoleh citra stereo, menentukan template, menerapkan template matching, menghitung disparitas. Template matching ini salah satu metode untuk bisa mendeteksi objek secara otomatis ya. Jadi sebenarnya ada banyak metode. Di sini saya menggunakan metode template matching. Kemudian jika tampilan objek terdeteksi, ya dilanjutkan, menghitung posisi dan kecepatan, menampilkan semua hasil, dan jika lanjutkan, ya. Ini contoh citra stereo yang saya hasilkan. Nah, ini riset ini saya lakukan waktu masih corona dulu ya. Ini di rumahnya Prof Bayu. Jadi di labnya Prof Bayu yang ada di Candisari ya, Sambisari. Kayak template matching, kemudian pembuatan sistem, ini penentuan disparitasnya, ini menghitung posisi 3 dimensinya, ya, menggunakan persamaan-persamaan ini, menghitung kecepatannya, tampilkan hasil ukur. Nah, berikutnya ini proses kalibrasinya ya. Jadi di sini saya pakai cara ini ada meteran, ini ada waterpass, kemudian ini ada objek ujinya, ini papan kalibrasinya. Jadi di sini saya ukur ya jarak objek uji ini terhadap kamera. Itu saya ukur pakai ini ya. Jadi ada meteran. Kemudian saya ubah intervalnya, ini saya tarik mundur dengan interval 1 cm.
Dan ini berada pada rentang antara 30 sampai 70 cm. Jadi dari jarak 30 cm terhadap kamera, saya ambil citranya, kemudian dimundurkan 1 cm, ambil citranya lagi, dan seterusnya. Nah, ini proses kalibrasinya. Kemudian saya peroleh besaran-besaran basisnya. Ini kalibrasi yang kecepatan. Ini performanya. Jadi kalau prosesor RAM ini yang pakai 4 GB dan 16 GB ini ternyata sangat berpengaruh pada ininya apa? Frame per second yang bisa dihasilkan ya, FPS-nya. Jadi ini kalau pakai kamera yang berbeda, itu kalau pakai prosesor i3 itu dihasilkan maksimum 24 fps, sedangkan prosesor i5 itu bisa sampai 30 fps. Uji pengukuran objek diam, kalau diam seperti ini. Ini contohnya ya, hasilnya. Jadi ini posisi dalam 3 dimensi, jadi posisi objek 3 dimensinya, terus ini hasil pengukurannya, ralat-ralatnya. Contoh gerak lurus, jadi ini saya variasi, ya ini di conveyor, pakai conveyor yang ada di labnya Pak Bayu ini ya. Kemudian gerak lurus, nah ini grafik yang saya peroleh. Berikutnya gerak osilasi harmonik. Jadi kamera stereo saya pasang di sini, ini ada pendulum, pendulumnya saya ayunkan maju mundur ya. Jadi geraknya memang saya sengaja tidak ke kiri kanan, tapi arahnya maju mundur terhadap kamera. Ini grafik 3 dimensinya, jadi saya peroleh grafiknya seperti ini. Kemudian ini grafik osilasi, parameter osilator harmonik, ini bisa diukur semua. Nah, untuk ini adalah video yang saya buat di lab kami, ya, di lab pendidikan fisika. Jadi dari riset kami S3 bisa kami kembangkan di program studi pendidikan fisika. Contohnya saya menggunakan apa namanya percobaan ini ya, GLB, gerak lurus beraturan. Jadi coba saya tangkap pakai kamera, kemudian ini saya rekam videonya. Nah, di sini ada gambar blok merah ini ya. Ini adalah identifikasi bahwa objeknya itu terdeteksi. Jadi yang menjadi objek perhatian saya adalah yang ada di tengah sini. Lalu langsung bisa diperoleh posisi nyata, posisi benda secara nyata, posisinya di sini. Jadi posisi benda itu ada sumbu X minus 2,8. Minus 0,28 itu terhadap sumbu koordinat ini ya. Kemudian pada sumbu Y 6,4 cm, sedangkan pada Z itu jarak kamera terhadap objek yaitu 54 cm. Dan ini berlangsung secara real time. Jadi langsung bisa kita detek posisi, kecepatan, dan percepatannya secara real time. Seperti ini. Dan nanti dari sini langsung dihasilkan data-data itu terekam di dalam worksheet ya, yang bisa kita buka pakai Excel atau ya, aplikasi worksheet lainnya. Kemudian contoh eksperimen yang kedua ini adalah video untuk gerak osilasi ya. Jadi ini kalau kita osilasikan, ini osilasinya maju mundur.
Di sini objeknya terdeteksi otomatis. Jadi di sini posisi, kecepatan, percepatan bisa langsung kita deteksi secara real time. Berikutnya yang terakhir. Nah, ini saya lakukan di Lab Pendidikan Fisika Universitas PGRI Semarang. Jadi di sini saya punya objek pendulum, tapi ini pendulumnya tidak bergerak maju mundur atau kiri kanan, tapi berputar ya, berpilin. Jadi kalau mengamati objek berputar, mengukur frekuensinya mungkin agak sulit. Nah, maka pakai alat ini akan lebih mudah gitu ya. Jadi ini sebenarnya geraknya melingkar ya, melingkar. Nanti dari gerak ini langsung bisa muncul lintasannya ya, lintasan. Nah, di sini bisa kita peroleh posisi dan kecepatan secara real time. Ya, saya kira sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Mitra. Pak Mitra, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit ya. Menarik sekali ya dengan peralatan yang bisa kita beli di kita ya di Indonesia ya. Ya, Nah, iya tinggal Pak. kita ya sedikit dengan algoritma ya di situ, pemahaman algoritma bisa kita dapatkan data. Artinya kita bisa riset dengan itu ya. Oke. Menarik sekali Mas Sigit ya. Oke, kita buka diskusi. Monggo kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa reason atau langsung saja. Silakan. Sebenarnya Pak Bambang ini sudah open kamera. Monggo Pak Bambang, masih mute Pak. Matur nuwun Pak Mitra. Iya, monggo. Sukses Pak Sigit. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Saya malah baru mengenal ini vision measurement itu. Tapi kalau di lab fisika dasar itu sudah mulai menggunakan, tapi belum sadar bahwa itu bagian dari vision measurement. Seperti itu ya. Apa itu? Kalau kami eksperimen apa itu kekenalan zat cair itu, Pak Mitra, Pak Sigit. Iya. Itu Ya, kan kalau pakai stopwatch cepat sekali dan dibikin pipanya tinggi pun juga ketakpastian besar dibikin apa itu pakai apa pakai ada rongga yang gede itu supaya waktunya lama ketakpastian kecil juga tetap cepat. Tapi ini ada Pak Idam itu memberitahu pakai pakai HP di video diperlambat gitu. Diperlambat geraknya jadi pelan-pelan. Wah, malah teliti itu. Jadi itu barangkali pengukuran waktu dengan apa itu vision itu termasuk apa itu ayunan matematis tadi itu juga loh dengan cara begitu malah relatif tapi geraknya jadi pelan itu kelihatan itu malah menjadi lebih nyaman. Nah ini baru eh, akan mencoba mengganti pakai stopwatch dengan metode itu ya. Nah ini ya ternyata penggunanya cukup banyak. Ada 10 hal tadi ya. Terima kasih Pak Sigit. oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi ini memang bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran fisika ya Pak. Termasuk eksperimen-eksperimen fisika tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi di tempat kami juga melakukan itu Pak. Jadi pakai tadi yang apa itu GLB, kita pakai itu, kemudian yang viskositas itu juga bisa sebenarnya Pak. Jadi prinsipnya yang penting kalau ada besaran apa itu posisi, waktu Ya. bisa kita deteksi. Jadi menjadi semacam ada apa ya penyesalan kenapa harus bikin yang tinggi-tinggi wong dengan cara begitu bisa. Iya. Pengukuran bisa lebih teliti. Kalau viskositas itu kan kami mengupayakan ukurannya lebih tinggi supaya waktunya lebih lama. Tapi ternyata dengan adanya itu cara itu ternyata pakai vision itu ternyata teliti dan apa itu
cepat tapi diperlambat bisa teliti. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Bambang. Monggo ada lagi yang lain, silakan. Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya masih gitu ya. Nah, kalau ini kan sekarang ini lagi rame, kalau misalnya main bola tuh ada VAR ya kan. Kemudian juga wasit itu kan jadi terbantu ya. Kadang-kadang sudah gol jadi tidak gol, kayak gitu ya. Kemudian Iya, juga bola voli kan namanya itu sekarang. Wasit itu jadi kayak kayak bisa anu ya. Itu menggunakan kamera apa namanya? Stereo atau hanya satu kamera itu, Pak Sigit ya? iya, terima kasih Pak Mitra. Kalau untuk aplikasi olahraga itu memang sistemnya sudah lebih kompleks ya. Hmm. Jadi di situ eh, ada beberapa, saya kira ada beberapa metode pengukuran. Salah satunya ya menggunakan vision ini. Jadi kalau pakai vision ini nanti kameranya lebih dari satu, Pak. Hmm. Biasanya ada di ujung-ujung ya. Ada beberapa sudut pandang. Hmm. Jadi ada beberapa sudut pandang. Nah, nanti dari berbagai sudut pandang tadi pakai algoritma tertentu kita bisa direkonstruksi 3 dimensinya. Posisi 3 dimensinya ada di mana. Yeah. Itu yang kedua bisa pakai metode kalau bola, jadi di dalam bolanya itu dipasangi apa itu kayak GPS gitu Pak. Waduh, neneng bola ya angin dong, Mas. Ada yang pakai metode itu, jadi ada yang Oh. pasangi GPS sehingga kemanapun dia pergi kan kedetek gitu ya. Ada beberapa Hmm. gitu Tapi Pak. kalau yang sekarang ada kayak sepertinya anu ya, mono mono anu ya, mono kamera cuman beberapa sudut ya. Berarti jauh lebih sederhana no itu ya sebetulnya Ya, ya. ya sebenarnya ya kameranya satu, tetapi itu kan dari beberapa sudut pandang. Sudut. Iya. Ya artinya mereka tidak menggunakan stereo kamera kan? Kalau tidak, itu Sepertinya tidak kan? Dia hanya mono kamera aja. Oh iya. ya, jadi itu sebenarnya menyebutnya ini apa multi kamera. Hmm. Jadi ada Nah, betul beberapa betul. kamera, Iya. ada beberapa kamera. Kalau cuma satu itu uh, mungkin tidak bisa ini Pak menentukan tiga Enggak, dimensi. enggak maksud saya kameranya itu adalah monokamera tapi dipasang di beberapa sudut. Misalnya sudut dua sana atau tengah. Banyak memang kameranya. Ya, Cuman bukan masing-masing kamera itu kan ada stereo kamera gitu loh maksud saya. ya, Bukan toh? ya, Sepertinya. ya, Ya betul begitu teknologi Pak. PAR itu loh. Apa Ya, gitu ya? ya, Mestinya jauh lebih sederhana itu ya. Artinya untuk menganalisanya kan hanya milem aja dia kan. ya. Sebenarnya hanya bermain di algoritma saja Pak itu. Enggak, Jadi di maksud saya situ kok bisa mahal ya teknologi itu ya? Mahalnya di mana ya? Kan konon ceritanya loh, dulu kita kan ini baru-baru sekarang aja kan, bola ya, voli itu pakai apa namanya ada atau bola lah, dan belum tentu semua apa lapangan atau gor bola voli itu punya par teknologi itu kan. Nah, kok bisa ya? Kok angin ya? Padahal kan kamera murah sekarang gitu loh maksud saya. jadi ya itu mungkin terkait sama presisinya Pak. Akurasi dan presisi itu butuh Hmm. kamera yang mahal, Hmm. kamera yang punya kecepatan tinggi juga. Ya, 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 Kemudian ya. eh, suatu metode deteksi itu ada beberapa yang memang di istilahnya apa dipatenkan. Hmm. Jadi kita Hmm. bisa mengakses kalau kita beli patennya seperti itu. Oh, jadi udah dipatenkan gitu ya, saat misalnya Ya, untuk voli atau bola itu udah ada patennya ya. ya, jadi kemungkinan begitu. Ada metode yang memang sangat akurat, Hmm. yang kemudian itu dipatenkan. Jadi kalau mau digunakan harus bayar patennya itu. Oke, oke, oke. Ya termasuk kan sebetulnya kan selalu pertanyaan kalau ada polisi ya dari kan kita waktu dulu ketika itu banyak pengacara itu datang ke departemen fisika untuk kalau ada kecelakaan itu loh Mas. Nah ini kan
problemnya itu pertama ya mungkin apakah si penabrak itu udah ngerem atau belum, kemudian ada tumbukan atau apa. Itu kan sebetulnya itu vision measurement kalau sekarang sudah banyak dipasang kamera CCTV, itu sebenarnya bisa anu ya, bisa real time kelihatan ya. Ya, iya Pak. Jadi Hmm. dengan adanya CCTV, kita tinggal menerapkan algoritma yang kita gunakan, nanti bisa memperoleh besaran-besaran itu Hmm. Nah, yang itu anu juga tuh diperlukan. betul. Oke. Oke, Sebenarnya, monggo yang lain lagi siapa? jadi sebenarnya topik ini ya bisa dikembangkan untuk berbagai macam judul ya, Ya, betul, dengan betul. problem permasalahan yang ada di lapangan. Ya, iya, iya, betul, betul, betul. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau membuat metode deteksi yang lebih murah ketimbang yang sekarang sudah ada ya. Bisa jadi loh. Terus ditawarkan ke SBY lewat Livina. Lavani ya. Biar dipasang di situ. Ya, Ya, jadi jadi Halo ya, Pak Pak Bayu, Pak Mitra. Bayu. Ya, Ya, gimana Pak Bayu? Pak ya, Bayu, ya. ya. Ya, Mohon maaf ini off kamera ya, karena posisi Iya. saya tidak memungkinkan. Ya, iya, selamat Pak Sigit, jumpa lagi ya. iya, Syukurlah itu dikembangkan ya setelah Anda S3, apalagi punya cita-cita ya, cita laboratorium gitu ya. Itu bagus. Teruskan, lanjutkan gitu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin Pak Mitra, mungkin ada baiknya kita mulai merintis kerjasama antar institusi lah. Kita punya laboratorium fisika dasar ya, Pak Bambang di situ dan teman-teman. Kemudian Mas Sigit di Upkris gitu ya. Dan itu kan dua ini perlu kita kombinasikan. Pertama dari sisi didaktik ya Pak. Ya, metodologi pendidikan itu kan yang menguasai yang punya latar belakang pendidikan. Sementara yang fisika dasar kita itu kan sains. Jadi mungkin didaktiknya nggak begitu bagus lah. Jadi itu perlu dikombinasikan sehingga pembelajaran atau pengenalan penggunaan kamera untuk vision measurement ini menjadi lebih kuat begitu. Karena kalau cuma mengimplementasi seperti kita begitu, tetapi tata cara menyampaikannya mungkin tidak mengikuti kaidah-kaidah didaktik, mungkin jadi belum optimal lah gitu. Itu yang kedua. Ya Mas Sigit ya, coba dirintis yang lain-lain juga. Ini ada teman-teman dari Kupang, dari Surabaya, itu dan mungkin dari beberapa universitas lain. Jadi perlu cobalah buat Pak Mitra itu lead di situ, teman-teman Pak Bambang Murdoko lead di situ. Ya. Terus yang ketiga mengenai tadi menarik itu ini tuh menarik sekali tuh. Itu apa ya? Kita bisa kembangkan teknologi itu. Yang dikembangkan oleh Mas Sigit itu kan contoh kamera yang murah gitu ya. Dengan frame rate-nya 30 frame per second. Ya. Padahal di pasaran itu yang tentu yang lebih tinggi lagi ada sampai 2000 frame per second. Jadi 2000 frame per second, 4000 frame per second. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang itu ya HP-nya diperlambat gitu. Jadi rekaman videonya diperlambat. Nah ini bisa dimanfaatkan, sebenarnya tidak perlu harus kamera stereo, tetapi dua kamera yang disinkronis. Itu ya Mas Sigit? Dua kamera yang disinkronisasikan sehingga proses perekaman itu menjadi penting. Saya kira betul Mas Sigit menyampaikan bahwa kecepatan komputer itu sangat mempengaruhi dan teknologi untuk visual itu sekarang kita bisa menggunakan yang namanya NVIDIA ya, yang kalau di sini ada Mas Andri itu kuda-kuda, yang pakai kuda-kuda gitu. Jadi sudah prosesnya di grafik
Jadi bukan lagi di prosesor. Nah, kerjanya di cloud. Nah, ini sudah menarik ini, jadi processingnya tidak lagi di prosesor komputer, tapi prosesnya sudah di cloud. Saya kira ke depan Mas Sigit bisa mengembangkan ini lebih lanjut, ya, menggunakan kamera yang paling sederhana, yang murah itu 60 frame per second sampai 120 frame per second. Itu sudah bisa kita akses. Jadi yang penting mekanismenya synchronize gitu. Nah, teknik sinkronisasi itu mungkin ada di Python gitu. Ya. Coba cari-cari minimal mulai dari kamera sederhana, 2 buah kamera, asal bisa mensinkronisasi, ya mudah-mudahan itu memberikan hasil bagus. Jadi dengan begitu kecepatan seperti misalnya kalau permainan tenis itu kan tenis sana lihat itu kecepatannya itu sekian kilometer per jam gitu. Padahal itu cuma bola, tapi hitungannya sampai kilometer per jam. Tendangan Ronaldo, tendangan Messi itu sampai begitu dalam kilometer per jam. Ya, saya kira itu masih berkembang sekali Pak Mitra. Jadi kalau ada teman-teman yang minat, kita sih dengan senang hati membantu begitu. Tadi disebut terima kasih ada laboratorium di Sambisari, terima kasih. Itu sampai sekarang open untuk everybody. Itu ya. Itu ya apa risetnya bisa di situ dulu waktu corona ya, Prof. Ya, gitulah. Jadi masih open kok itu. Itu ada tempat bermain-main. Ya. Gitu, ya. Terima kasih. Selamat. Oke, matur nuwun Prof Bayu. Ya. Ya, menarik ya. Nanti ini kita juga rencananya nih mau ada kerjasama nih dengan Mas Sigit, Pak Bayu. Ya, Mas Sigit ya. Oke, siap. Ya, nanti main-main ke sini deh. Oke, Nah, siap. untuk institusi ya nanti kita pasarkan Departemen Fisika, Pak. Ya, nanti mestinya ya kita harus banyak nih kerjasama ya untuk ya kita tidak bisa sendirian soalnya Kak. Kita perlu teman itu termasuk fisika dasar nanti juga Pak Eko ya tentunya juga beliau juga mengembangkan sih apa namanya sensor-sensor dan seterusnya ya gitu. Ya kita bekerja sama gitu ya Pak Sigit ya Oke, siap. depan ya biar lebih cepat lah majunya. Oke. Mungkin ada yang lain silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Prof Bayu tadi apa masukannya ya. Nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Monggo siapa lagi masih ada waktu nih kurang lebih 10 menit. Halo? Ya, sepertinya sudah tidak harus sampai 11.30 Pak Sigit ya. Jadi kalau memang tidak ada ya kita biar efektif waktu. Jadi kalau memang sudah cukup ya kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Sigit ya atas presentasinya dan mudah-mudahan dari sini membuka peluang kita untuk bekerja sama ya, baik secara institusi maupun secara individu ya. Tapi kalau institusi itu agak ribet kadang-kadang ya. Bisa kita individu dulu lah gitu ya. Individu secara individu baru institusi nanti ya gitu. Oke baik Bapak Ibu sekalian karena kalau ada silahkan kita masih punya waktu 10 menit tapi kalau tidak ada ya kita cukupkan begitu Pak Sigit ya. Sekali lagi terima kasih atas nama institusi Departemen Fisika atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan ke depan kita banyak bekerja sama dan semua sukses dan lancar risetnya. Baik Bapak Ibu, begitu Mas Sigit ada hal yang ingin sebagai closing statement silahkan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Mitra. Jadi riset ini ya, vision measurement sebenarnya sangat aplikatif, bisa kita terapkan sesuai dengan problem yang ada. Nah, nanti kalau misalkan ada yang berminat untuk diskusi, kami terbuka lebar begitu ya.
Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikat silakan absen ya di kolom chat. Mengisi presensi itu biasanya untuk sertifikat. Dipersilakan ya. Oke, ada di kolom chat itu ya. Nah, kalau tidak ada berarti cukup. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit atas ilmunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, Ye, terima terima kasih Pak kasih. Mitra. Ye, moga-moga Pak. Makasih. Monggo ya, Mas Sigit. Nanti sertifikat menyusul ya, sama undangan. Tadi kemepetan. Je. Monggo ya. Oke, ini saya izin lift dulu. Siap. Monggo ya.